Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di sini saya ingin membahas satu tema tentang gerakan kesadaran ya. Jadi di beberapa artikel saya itu saya pernah menulis bahwasanya eh, perbedaan antara kesadaran dan ketidaksadaran itu sebetulnya tipis ya. Sangat tipis sebetulnya. Tetapi jaraknya juga sangat panjang atau sangat-sangat besar ya sebetulnya antara ketidaksadaran dan sadar. Nah seperti itu ya. Jadi seperti ini ya, saya bikin logika ya, bahwa sebetulnya itu ada tiga hal sebetulnya ya. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh ya. Tiga hal ini sesungguhnya adalah otak-atik atau sebuah apa ya, sebuah kajian saya sendiri sebetulnya. Jadi ini tidak ada rumusnya, tidak ada rumus bakunya ya. Ini murni dari saya sendiri, dari pengkajian saya sendiri, dari pengalaman ya, seperti itu. Jadi tidak ada rumusnya secara umum, atau mungkin misalkan ada rumusnya di master atau di guru lain, mungkin kebetulan ya, sebetulnya kebetulan saja sebetulnya. Jadi apa yang dimaksud dengan kesadaran ya dan ketidaksadaran ya. Kesadaran adalah dimana ketika kita bergerak itu bukan sebagai aku ya. Jadi penghalang atau batas daripada kesadaran dan ketidaksadaran itu hanya aku sebetulnya. Nah di artikel ya, di penjelasan artikel tadi di Facebook ya, saya pernah menulis juga penjelasannya bahwa begini. Jadi apa ya, batas. Jadi kita itu manusia kan punya pikiran ya, punya perasaan, punya batin, kemudian punya tubuh ya. Kalau tidak salah ada 4 hal yang menjadi software dan hardware kita sebagai manusia, seperti itu. Itu namanya software dan hardware, perangkat kita untuk hidup di dunia itu ada 4 itu ya. Tubuh, batin, pikiran, dan perasaan, seperti itu. Nah dari keempat hal tersebut sebetulnya ada pancernya. Kalau orang Jawa mengatakan itu ada pancernya. Jadi kayak sedulur papat 5 pancer, seperti itu ya. Ada pancernya. Namanya pancernya itu siapa? Pancernya adalah nama Anda. Jadi tubuh, pikiran, perasaan, dan batin tersebut mengumpul atau menjadi satu di dalam sebuah nama. Misalkan nama Anda siapa? Adi misalkan, atau Eko misalkan, seperti itu ya. Jadi ketika Anda menyebut Eko, yang Anda sebut itu sudah semuanya sebetulnya. Itu adalah kumpulan dari tubuh, pikiran, perasaan, dan batinnya si Eko tersebut. Nah seperti itu. Jadi kemudian yang dimaksud dengan kesadaran adalah melampaui itu semua ya. Makanya di beberapa artikel tadi pagi saya mengupas bahwa dirimu adalah jembatan menuju Tuhan, tetapi di sisi lain dirimulah sesungguhnya penghalangnya. Artinya dirimu yang mana, seperti itu ya. Ya tubuh, pikiran, perasaan, dan batin tadi sebetulnya. Tetapi ini terakumulasi atau terangkum di dalam aku sebagai nama ya, Eko misalkan. Jadi penghalangmu adalah dirimu sendiri, yaitu siapa? Nah, misalkan namamu Eko atau Adi atau siapa gitu. Nah itulah penghalangnya sebenarnya. Karena apa? Ketika identitas itu tidak ada, si Eko tidak ada, Anda memahami bahwa pikiran, perasaan, dan tubuh serta batin itu tanpa keberadaan si aku sebagai Eko, maka disitulah kesadaran sudah tumbuh. Kesadaran sudah ada sejak saat itu sebetulnya. Jadi gini ya, saya ibaratkan lagi ya. Saya ibaratkan seperti ini es dan air, seperti itu. Es dan air ya. Yang menghalangi penglihatan es bahwa dia itu adalah sesungguhnya adalah air adalah nama dari es tadi ya. Wujudnya itu berubah dari air yang mencair kemudian tiba-tiba padat. Kemudian ketika dia sudah padat, es ini lupa bahwa dia adalah air. Nah itu namanya ketidaksadaran. Ini sebagai contoh ya.
dia itu es sih, dia itu air gitu loh. Menjadi es pun sesungguhnya dia tidak berubah fungsi, dia tetap air gitu. Tetapi keperubahan itu kemudian perubahan wujud kemudian diberi nama dari dari air menuju es, maka disitulah terjadi kayak lupa itu, kayak amnesia gitu, kayak amnesia. Jadi manusia itu sesungguhnya adalah ketuhanan atau Tuhan ya amnesia gitu loh, karena tertutup dengan namanya sendiri, yaitu Eko atau Adi atau siapa gitu. Maka ketika Anda bertindak dan bergerak dan berpikir dan melakukan apapun, semua gerakan Anda, kalau itu dasar gerakan Anda itu ada keakuannya bahwa saya yang bergerak, Eko yang bergerak, saya sebagai Adi yang bergerak, saya sebagai misalkan siapa ya, Siti yang bergerak seperti itu. Yang bergerak ini siapa? Aku sebagai siapa gitu. Nah, keakuan inilah yang kemudian menutupi kesadaran Anda atau menutupi sifat ketuhanan Anda sebetulnya. Sehingga kemudian Anda amnesia gitu loh. Seperti lupa gitu ya. Jadi sebetulnya itu tipis sekali ya, tipis sekali. Seperti es tadi, lupa bahwa dia air karena dia sudah dikasih nama baru namanya es gitu ya. Nah, seperti Anda, ketuhanan Anda itu kemudian lenyap atau lepas karena Anda dikasih nama baru oleh masyarakat, oleh orang umum, dilekatkanlah sebuah identitas. Nah, yang menghalangi Anda menuju ketidaksadaran diri adalah identitas tadi. Makanya kemudian identitas itu harus dilepaskan, harus dihancurkan. Kalau bahasanya yang paling ekstrim adalah bunuhlah semua identitas atau lampaui semua identitas atau tinggalkan, lupakan. Jadi ketika Anda bergerak, Anda berbicara, Anda memutuskan, lupakan tentang Anda, lupakan tentang bahwa yang bergerak itu Anda gitu. Anda bergerak, tapi yang bergerak itu bukan Anda. Makanya kemarin saya bikinkan sebuah teknik yang seperti itu ya. Anda bergerak, Anda bicara, tapi bukan sebagai si aku, misalkan aku siapa ya, Adi. Bukan sebagai Adi, jadi bukan Adi yang bergerak gitu. Ada gerakan, tapi itu bukan Adi. Nah, Anda menyadari itu, artinya kemudian Anda kembali kepada intinya atau kepada pusatnya, yaitu ketuhanan tersebut ya, atau kesadaran biasanya. Ya, jadi ada dua gerakan ya, ada dua gerakan. Satu gerakan ketidaksadaran, yang satu gerakan kesadaran atau kesadaran atau gerakan murni. Nah, gerakan yang ketidaksadaran disebut dengan ego. Jadi ketika Anda bertindak, bergerak, berbicara atau melakukan apapun dengan ego, ya, ego sebagai aku. Ini aku yang bergerak, ini aku yang bicara, ini aku yang sholat misalkan, ini aku yang berbuat baik, pokoknya semuanya aku. Anda punya pemahaman dan pendapat dan pikiran bahwa semua ini aku sebagai misalkan Eko atau sebagai Adi. Nah, itulah namanya disebut dengan gerakan ego. Anda bergerak tetapi Anda pakai ego, Anda bergerak tapi Anda pakai ketidaksadaran seperti itu. Nah, yang kedua adalah gerakan yang dengan kesadaran atau kembali ke pusatnya, yaitu Anda bergerak tetapi Anda mengakui bahwa itu bukan Anda yang bergerak gitu. Nah, ini hubungannya adalah ketika disebutkan dengan sebuah dalil adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Islam ya, tiada daya dan kekuatan illa billah kecuali Tuhan. Artinya yang bergerak itu bukan Anda gitu. Karena Anda nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi si Eko atau si Edo atau si Adi tadi sebetulnya nggak ada gitu. Itu hanyalah sebuah ciptaan masyarakat kemudian masuk ke alam pikiran bawah sadar kita gitu. Sehingga menjadilah bahwa seolah-olah Eko atau Adi itu ada gitu. Padahal itu nggak ada sebetulnya. Logikanya seperti wayang dan dalang ya. Wayang kan mati, dalang kan hidup. Yang bergerak itu kan sesungguhnya kan dalang, bukan wayangnya ya. Nah, ketika Anda punya kesadaran bahwa yang bergerak itu dalang dan Anda itu tidak ada, maka itulah yang dimaksud dengan gerakan murni atau gerakan kesadaran. Gerakan Anda itu sudah gerakan yang dari pusatnya atau dari kesadaran seperti itu ya. Makanya ada dua ya, gerakan yang ego sama gerakan yang kesadaran.
Nah, gerakan yang kesadaran adalah satu gerakan atau satu tindakan yang tidak ada identifikasi atau tidak mengandung identitas aku di sana. Jadi batasannya antara ketuhanan dan ketidaksadaran dan kesadaran hanyalah aku sebetulnya. Kalimat aku atau kata aku. Anda bertindak sebagai aku. Anda merasa punya kekuatan, Anda merasa punya Anda merasa bisa gitu. Anda merasa bisa melakukan itu. Nah, itu loh sebetulnya ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Sebetulnya simpel. Jadi makanya bahasa ekstrimnya adalah ketika Anda bertemu, misalkan Anda ini Adi misalnya. Ketika Anda bertemu Adi, bunuhlah. Ketika Anda bertemu dengan Eko, bunuhlah Eko. Atau bahasa lainnya seperti ini. Itu hanya bahasa ya. Ketika Anda bertemu dengan, misalkan Anda Eko nih, Eko, kemudian Anda bertemu dengan Eko, ya, maka lupakanlah Eko, hanya bergeraklah, tapi lupakanlah Eko, lupakanlah sama sekali Eko, lupakanlah tentang Eko itu seperti apa, dia seperti apa, lupakanlah, hanya bergerak saja ya, hanya bergerak tanpa Eko, tanpa Adi, ya, tergantung nama Anda siapa, itu lampaui nama Anda. Karena empat tadi ya, software dan hardware tadi, pikiran, perasaan, tubuh dan batin itu sesungguhnya kan nanti pancernya kalau bahasa orang Jawa itu ke nama tadi ya. Maka Anda fokus ke nama itu, kemudian Anda melampauinya, jadi gitu loh, selesai. Ketika Anda sudah menghancurkan semua identitas Anda yang disematkan oleh masyarakat, yang menjadi program-program tersebut, ya kesadaran itu sudah menunggu Anda, sudah ada sejak awal gitu loh. Jadi Anda nggak perlu mencari kesadaran sebetulnya, atau Anda nggak perlu mencari ketuhanan. Dia itu sudah ada sejak awal. Cuman tertutupi oleh rasa aku atau rasa keakuan tadi sebetulnya. Ya, makanya ada dua gerakan ya, satu ego, dua gerakan kesadaran. Nah, kemudian ada yang bilang gini, Tuhan kan dia tidak bergerak gitu loh, atau dia kan diam. Ya, ada yang berkata seperti itu ya. Artinya kesadaran itu seperti mengamati, dia hanya diam, dan dia itu adalah kekosongan yang isi ya, ibaratnya seperti itu. Ada yang berkata seperti itu ya. Ya, itu benar gitu. Makanya kemudian kelengkapan dari sebuah rumus tadi adalah 3 sebetulnya. 1 gerakan ego, 2 gerakan murni, ketiganya ya ini yang diem gitu loh. Jadi dari kekosongan ini kemudian dia turun menjadi gerakan gitu. Nah, ini namanya sang pengamat ya. Kalau dalam teknik kesadaran yang kita ajarkan kemarin-kemarin, jadilah sang pengamat ya. Maka Anda cari ya YouTube ataupun mungkin keterangan saya tentang pengamatan ya. Di sini ada sang pengamat. Ketika Anda bergerak dan Anda ada sang pengamatnya di sini, maka gerakan Anda ini adalah gerakan kesadaran. Nah, sang gerakan kesadaran atau gerakan yang tanpa ego, gerakan murni ini, itu dia adalah manifestasi dari pengamat gitu. Jadi dari kekosongan kemudian muncul gerakan. Dari kekosongan, kosong itu diem, kosong itu tidak ngapa-ngapain, kosong itu ya tidak ada tetapi ada ya. Keberadaannya ya ketiadaan tersebut, itu namanya kosong ya. Nah, ini nggak perlu dibahas lebih lanjut karena kalau dibahas pakai pikiran nanti ya pusing ya. Jadi ini pengamat tuh diem nggak ngapa-ngapain. Dari pengamat inilah muncul gerakan murni ya. Gerakan murni ini disebut dengan gerakan kesadaran. Seperti itu. Nah, kalau sudah berbentuk gerakan, ini sudah menjadi insting atau intuisi. Bukan dari pikiran ya, insting atau intuisi. Atau dalam mungkin ya kalau saya mencocokkan dalam versi Islamnya namanya Nur Muhammad. Jadi di sini Nurullah turun, dia bergerak, dia menjelma, dia beraction menjadi Nur Muhammad seperti itu ya. Nah, ini manusia gitu loh, ini ego ini. Jadi yang dipakai ini dan ini. Ini ego, ini harus dilampaui sehingga ketemu ini. Nah, caranya adalah ketika Anda bergerak, ketika Anda berbicara, jadilah hanya pengamat. Diam. Jadi pengamatnya itu diam. Yang bergerak itu Nur Muhammad, seperti itu ya. Jadi makanya kemudian ketika ada bahasan bahwa ketika Tuhan itu turun ke dunia,
dia itu jadi Nur Muhammad itu ya. Jadi dari Nurullah menjadi Nur Muhammad. Ini hanya istilah saja ya, entah benar atau tidak saya juga nggak paham. Tetapi ini hanya otak-atik madok saja dari saya ya, menurut pengalaman yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika gerakan itu murni dan di situ ada kehadiran dari sang pengamat, disitulah terjadi apa ya, dua unsur gitu loh. Yang diem itu adalah Nurullah, yang bergerak karena gerakannya murni dari insting dan intuisi maka disebut dengan Nur Muhammad ya. Jadi kemudian makanya ada syahadat tuh harus dua ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul ibaratnya. Kalau hanya syahadat tauhid maka ya batal gitu loh. Tapi kalau Anda hanya syahadat rasul malah tauhidnya kena gitu loh. Ada yang bicara, ada sebuah dalil ya yang mengatakan bahwa ketika Anda itu mengenal atau memahami kerasulan, maka Anda juga memahami ketuhanan sesungguhnya. Seberapa dekat Anda dengan Rasul, disitulah jarak Anda, kedekatan Anda dengan Tuhan. Jadi sebetulnya paling mudah, paling enak, paling gampang itu ke Nur Muhammad aja selesai gitu. Ketika Anda mendekat kepada Nur Muhammad, Anda memahaminya, Anda menjadi, ya kan, Anda menjadi dari kemuhammadan atau Nur Muhammad tadi, itu sudah jadi sebetulnya. Tetapi kalau Anda dari tauhidnya, dari ketuhanannya, malah kadang-kadang nggak jadi gitu loh. Kadang-kadang nggak jadi ya. Jadi lebih mudah itu dari Nur Muhammadnya, Anda memahami Nur Muhammad tadi, kemudian praktek. Ketika Anda bergerak, ketika Anda bicara, ketika Anda apa, itu bukan sebagai Anda ya, bukan sebagai Anda, itu sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi semua gerakan Anda itu menjadi gerakan ketuhanan ibaratnya, bukan manusiawi ya, bukan lagi sebagai aku, misalkan aku siapa, Adi, itu bukan ya, karena Anda sudah meniadakan itu, fana ya, hancur ya. Makanya terjadilah ketika sudah fana bako itu loh, bahasa Islamnya gitu ya. Ini saya juga nggak begitu memahami, hanya mensinkronkan saja ya, menurut pemahaman saya. Kalau sudah fana bako, keakuan Anda sebagai Adi, sebagai Eko, sebagai Yuli misalkan, itu sudah hilang, sudah hancur, sudah lenyap, fana, rusak ya, sudah terlampaui, sudah Anda lupakan. Maka disitulah yang murni, kesadaran murni itu akan hadir, sehingga semua gerakan Anda menjadi gerakan kesadaran, bukan lagi ego. Nah seperti itu ya. Jadi prakteknya sebetulnya juga sebetulnya nggak ribet, cuma kalau dibicarakan jadi ribet seperti ini memang ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, nanti saya jawab seperti itu. Memang kalau dijelaskan kadang-kadang agak rumit juga ya. Padahal ya simpel sebetulnya gitu. Cuma kalau dijelaskan itu memang teorinya seperti bulat-bulat gitu ya. Ya itulah namanya teori ya. Teori memang bulat ya. Padahal prakteknya simpel gitu. Simpel tetapi ya tidak sesimpel itu. Oke, semoga Anda mengalami kesadaran semua yang mengikuti video-video saya. Amin. Oke, selamat sore.